Peringatan Orang Kudus tanggal 21 Desember, Santo Petrus Canisius, Hammer of Protestant, Second Apostle of Germany. Santo Petrus Canisius atau Peter Canis dilahirkan di Nijmegen, Belanda 8 Mei 1521. Ayahnya adalah seorang wali kota dan ia menghendaki agar Peter kelak menjadi seorang pengacara. Untuk menyenangkan hati ayahnya, Petrus muda mulai belajar ilmu hukum di Köln, Jerman. Dia adalah seorang mahasiswa yang sangat cerdas dan dengan cepat menyelesaikan pendidikannya. Pada usia baru 19 tahun, ia telah menggapai gelar master. Di kota Köln inilah Petrus bertemu dengan Santo Petrus Faber, yang kemudian menjadi pembimbing rohaninya. Faber adalah seorang imam Yesuit yang terkenal dengan khotbah-khotbahnya yang mengagumkan. Ketika Petrus Canisius mendengarkan khotbah Pastor Faber, panggilan Tuhan segera bergema di dalam hatinya. Ia merasakan bahwa hidupnya bukan lagi untuk dunia ini. Ia ingin mempersembahkan segalanya bagi Tuhan. Ia ingin menjadi seorang Yesuit seperti Petrus Faber. Sebagai umat Katolik yang lahir dan hidup di awal gerakan reformasi Protestan, Petrus Canisius menyaksikan pergolakan hebat dalam tubuh pengikut Kristus, dan kini ia menyaksikan Santo Petrus Faber sebagai seorang pengkhotbah yang mampu membendung gereja gerakan Protestan dan membangkitkan kembali semangat umat Katolik. Petrus lalu meninggalkan karirnya di bidang hukum dan bergabung dengan Serikat Yesus pada tanggal 8 Mei 1543. Setelah beberapa tahun dilewatkannya dengan belajar dan berdoa, ia ditabiskan sebagai seorang imam tahun 1546. Santo Ignatius de Loyola yang melihat ketaatan dan semangat yang bernyala-nyala dalam diri Petrus Canisius kemudian mengutusnya ke Jerman. Di sana Petrus berkarya dengan luar biasa selama 40 tahun. Ia mendirikan biara Serikat Yesus pertama di Jerman. Ia juga menjadi seorang pengkhotbah yang dikagumi. Saat Konsili Trente digelar, Petrus dipanggil kembali ke Roma. Selama 6 bulan tinggal di Roma, Petrus mengisi waktunya dengan mengajar di Kolese Yesuit pertama di Messina dan merintis pembaharuan universitas di Ingolstadt, Bavaria. Setelah Jerman, Petrus menerima perutusan baru ke Wina, Austria dengan tugas yang sama yang pernah dikerjakan di Jerman. Pengaruhnya di Wina sangat besar. Ia menunjukkan bahwa cara terbaik memperjuangkan iman ialah bukan dengan kekerasan tapi dengan doa dan bekerja keras. Karena itu dengan gemilang ia sukses menyelamatkan banyak penduduk Jerman dari bid'ah pada masa itu dan membawa kembali mereka yang telah menerima ajaran-ajaran sesat ke pangkuan gereja Katolik. Karyanya yang sangat menyolok, ia mendirikan sekolah kolose serta seminari, mengajar, berkhotbah dan menguatkan para rohaniwan yang mengalami krisis panggilan. Tentang pewartaan Injil ia mengatakan, membela gereja di tanah sendiri sama pentingnya dengan melebarkan gereja di tanah misi. Ia berpandangan jauh ke depan sehingga ia menaruh minat besar pada penerbitan. Ia menyadari bahwa buku dan majalah sangat besar pengaruhnya, maka ia memberikan dorongan kuat pada karya penerbitan. Meskipun banyak kesibukan, Santo Petrus Canisius masih sempat juga menulis banyak buku tentang iman. Ia menyadari betapa pentingnya buku itu, jadi ia mengadakan kampanye untuk menghentikan diperjualbelikan buku-buku yang menyesatkan. Sementara itu ia melakukan segala daya upaya untuk menyebarluaskan buku-buku yang baik yang mengajarkan iman. 2 buah buku katekismus yang ditulis Santo Petrus Canisius menjadi demikian disukai hingga harus dicetak ulang lebih dari 200 kali dan diterjemahkan dalam 15 bahasa. Yesuit yang mengagumkan ini tutup usia pada sebuah kolose yang didirikan di Fribourg, Swiss. Ia dinyatakan beato 1864 oleh Paus Pius ke-9 pada 1925. Petrus Canisius dikanonisasi dan dinyatakan sebagai seorang doktor gereja oleh Paus Pius ke-11. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami.